Halo, ini Anduk kembali. Kita akhirnya bisa sampai lagi ke Singapura dan waktu perjalanan terakhir kita mau masuk ke taman yang ada di atas gedung milik Capita Spring yang didesain oleh BIG. Nggak bisa karena waktunya nggak kesampaian dan waktunya nggak pas. Akhirnya sekarang kita bisa masuk pas. Jadi ada waktu-waktu tertentu ya, jam 8 sampai jam 10.30 siang. Habis itu taman ini akan tutup dan masuk lagi baru bisa sore gitu ya. Dan kalau kita lihat ke belakang ini sangat hijau, bukan di bawah ya, ini lantai 17 atau lantai 18 atau enggak. Kalau biasanya di bangunan gedung tempat ini tuh suka disebut sebagai refugee area atau enggak tempat untuk menyelamatkan diri kalau misalnya gedung itu ada masalah, ada kebakaran atau misalnya ada gempa bumi. Nah, di mana tuh orang-orang yang biasanya dalam gedung itu lorong-lorong untuk menyelamatkan diri atau enggak ya diem sebentar gitu ya sebelum ada tim rescue menyelamatkan. Ya di sini di refugee area. Hanya kalau biasanya refugee area hanya ruang kosong, di sini semua desain menjadi sebuah taman yang indah begitu ya. Karya BIG seperti biasa, adanya beberapa substraksi dan juga tarik-tarik dari garis-garis yang ada gitu ya. Kita ngelihat, nah itu ya itu adalah fasadnya ya, yang sebenarnya dia hanya blue nose biasa, tapi ditariknya seolah-olah kayak di scratch begitu. Indah sih. Warna yang dia pakai kebanyakan merah atau enggak agak sedikit pink gitu ya. Dan ini detailnya kurang lebih seperti ini nih. Nah, ini adalah batu kayak batu pasir malang gitu ya, yang dipasang sebagai planter box. Dan juga kalau kita ngeliat tanahnya dan lain sebagainya, yaitu adalah pasir malang dan tanah merah gitu yang dipakai di sini. So, kita akan jalan-jalan lagi di refugee area BIG lantai 17 Capita Spring. Let's see apa yang bisa kita dapatkan di tempat seperti ini. Oke, let's go. Detail taman ini sebenarnya kalau kita lihat lebih detail adalah sebuah taman yang melingkar yang mengitari bangunan utamanya, yaitu ini begitu ya. Jadi bangunan utama sebagai core dan kita tuh ada di sayap-sayapnya. Dengan begini semua tanaman itu bisa langsung dapat akses kepada matahari, juga kepada lingkungan liar gitu ya, wildlife. Dan kalau kita lihat secara detail bahwa tempat ini tuh sayapnya tuh melingkar spiral begitu. Tadi kita dari bawah lantai 17 dan kita akan terus naik dengan spiral seperti tadi. Kita akan naik menggunakan tangga ini, berputar lagi hingga sampai nanti kita ada di atas sana seperti itu. Iya. Teknik ini sebenarnya mirip seperti apa yang pernah dilakukan sama Kenneth Young di tahun 90-an waktu dia bikin bangunan gedung yang sustainable pertama di Malaysia. Bahwa idenya adalah dengan menggunakan seperti itu, penggunaan air akan menjadi lebih efisien untuk maintenance semua tanaman ini ya, karena dia tinggal siram tanaman dari atas, nyalain satu, dan air itu akan turun semua satu demi satu dari trap-trap seperti itu hingga sampai ke bawah. Dengan begitu semuanya dapat termaintain dengan baik. Jadi walaupun di sini sangat hijau, banyak tanaman sekali, tetapi juga harus tentu dirawat begitu ya. Nggak guna kita bikin banyak sekali penghijauan di sebuah tempat tapi nggak dirawat, akhirnya mati semua tanaman yang ada di sini. So ini adalah view yang kurang lebih bisa kita dapatkan dari atas. Ini sudah 3 lapis begitu ya. Masih ada 1 lantai lagi di atas sini yang akan kita jalani. Dan mari kita let's go, kita lihat lagi ke atas. So there is a reason of course ya, kenapa mereka harus membuat hal-hal seperti ini. Selain peraturan gedung yang tentunya sudah pasti itu harus diindahkan gitu ya, nggak boleh ditolak, yaitu sebuah refugee area. Tapi kenapa refugee area-nya harus mungkin sehijau ini, atau enggak tempatnya juga menarik begitu ya. Dan kita tadi jalan mungkin sekitar setengah jam gitu ya, dari bawah kita naik tangga satu persatu, berjalan spiral sampai akhirnya kita menemukan lift begitu ya. Dan rasanya nggak capek begitu. Jadi saya menduga bahwa memang sebuah perjalanan atau enggak sebuah promenade gitu ya, kalau kita desain dengan sesuatu yang baik begitu, itu tuh akan membuat kita jadi pengen jalan kaki gitu, nggak mesti harus pakai lift atau pakai eskalator atau travelator. Kalau misalnya sudah nyaman cara berjalannya begitu,
ya mungkin juga mending jalan kaki saja gitu. Di lain pihak untuk kesehatan juga kan bagus gitu. Dan setelah melewati dan mencoba perjalanan ini, rasanya nggak capek gitu ya, nyaman aja. Sampai sekarang kaki juga rasanya nggak putus begitu ya, masih menempel, alhamdulillah. Dan balik lagi mengenai tentang kenapa mungkin dia harus bikin sehijau ini. Tadi kita berbicara dari sisi visual begitu ya, tapi ada hal unik yang membuat setiap arsitek di Singapura yang mendesain bangunan tinggi gitu ya, atau bangunan besar, mereka justru berlomba-lomba untuk membuat sebuah lingkungan yang adem seperti begini. Beberapa menghitung bahwa kalau misalnya kita membuat bangunan gedung dan lalu kita membuatnya lebih sustain begitu ya, dan kita lebih ramah kepada lingkungan, maka cost untuk membuat bangunan itu akan kurang lebih memakan uang lebih sekitar 25% dari 100% harga bangunan itu sendiri. Tetapi kenapa di embrace begitu? Dan ternyata ada sebuah peraturan yang berbeda, yang unik di sini, karena kalau misalnya setiap arsitek membuat bangunan atau enggak setiap developer membuat bangunan yang ada di Singapura dengan ramah alam, maka pemerintah akan ikut turun tangan dan mereka akan memberikan kompensasi lebih. Jadi kayak bangunannya itu dibantu gitu untuk membangunnya. Nah, hal itu dilaksanakan karena memang Singapura tidak punya lahan lagi gitu. Tapi lucunya mereka diperbolehkan untuk mengganti lahan hijau yang menjadi bangunan di tempat lain. Makanya kalau kita melihat sini ya, di sini Capita Spring karya BIG, mungkin lantainya itu habis menjadi beton, tetapi green areanya itu bisa lebih dari satu lahan yang ada di bawahnya. Kenapa? Karena balik lagi tadi ini ada 4 lantai, dia putar gitu ya, bisa jadi area hijaunya itu 4 kali area lantainya tersebut gitu. Misalnya lantainya ada 3000 meter persegi, tapi greenery-nya bisa jadi 10.000 begitu. Nah, dan ini baik begitu, bukan hanya sembarang kita bikin taman-tamanan biar indah begitu, tapi ini juga menjaga biodiversity dan juga menjaga ekosistem yang ada di daerah sini gitu ya. Kalau banyak tanaman begini kan, burung-burung atau enggak insek itu akan tetap punya lahannya gitu, walaupun lantai bawahnya habis dimakan manusia begitu dan menjadi akar-akar beton. So ada beberapa hal yang lebih mulia begitu ya dibandingkan hanya masalah look, masalah keindahan gitu ya. Tentu saja manusia butuh tempat untuk mereka berkarya ya. Dan kalau tempatnya tipis begitu kayak di Singapura gini, nggak punya tempat ya, mau nggak mau dia harus bangun ke atas. Lahan yang hilang, greeneries yang hilang tentu saja harus diganti. Dan BIG atau enggak arsitek-arsitek modern yang ada di Singapura pada saat ini yang berlomba-lomba untuk membuat bangunan tinggi yang hijau dan sustainability, itu adalah sebuah contoh yang baik yang tentunya bisa kita terapkan kalau misalnya mau dibantu begitu ya. Jangan sampai apa yang terjadi seperti saat ini gitu, bahwa yang terjadi di Indonesia, ada beberapa developer yang mengatakan bahwa mereka harus melebihkan uangnya untuk membangun sebuah kawasan 30%. Dan 30% itu bukan hilang untuk bikin sustainable atau enggak ekosistem yang seperti ini begitu, tapi hilang untuk hal-hal yang tidak terduga, misalnya bayar sini, bayar sana, bayar ini, bayar itu begitu. Dan banyak sekali peraturan yang justru sebenarnya kayak mengekang gitu, kayak let's say misalnya KDB di sebuah tempat bangunan dilarang untuk melebihi dari 70% atau enggak 60%. Oke sih, 60%-nya itu kita juga tahu maksudnya apa, biar tanahnya preserve gitu ya. Tetapi balik lagi bahwa greeneries itu nggak selalu harus yang berada di tanah, tapi bisa juga mereka ada di refugee area seperti yang ada di BIG seperti sini, dan juga di lantai atas. Nah, dan kalau di Indonesia mereka tidak embrace hal itu dan tidak membantu perancang atau enggak developer, arsitek untuk membuat bangunan seperti ini, mau sampai kapanpun ide sustainability atau ide environmental friendly yang ada dan diterapkan di bangunan-bangunan Indonesia itu tidak akan pernah terjadi. So, ini adalah contoh yang bagus begitu ya. Mungkin juga karena di Indonesia tanahnya masih banyak, kalau di Singapura kan ya pas-pasan gitu ya. Kalau satu pulau ini dirancang ugal-ugalan ya ancur lah sebuah tempat ini. So, semoga bisa diambil pelajaran yang baik dan kita ketemu di project yang lain. Oke? Bye.